Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi. Kita pengen sedikit ngobrol-ngobrol ya, atau diskusi lah dalam channel saya. Eh, saya seorang pendidik, jadi paling tidak beberapa saat ini saya merasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses pendidikan kita. eh, kita ingat bahwa pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun, kurang lebih ya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, dalam kondisi itu apa yang sudah kita lakukan dalam proses pendidikan ini? Saya ingat ketika awal-awal pandemi ini, jadi ketika awal-awal pandemi kita mulai ada pemberitahuan bahwa sekolah offline sudah ditiadakan, artinya sudah mulai online atau pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh kita menggunakan media-media yang ada. Salah satunya adalah WhatsApp, kemudian ada Google Meet ya, Google Meet, kemudian Zoom. Ada beberapa media lain berbasis web seperti e-learning miliknya Kemenak atau mungkin di dinas apa gitu ya. Nah, dalam proses perjalanan waktu uh, kita sudah mengenal WA sebagai media chatting, kemudian telekonferensi dan sebagainya, kemudian mengenal Zoom. Hingga ketika kita menggunakan Zoom, banyak sekali isu-isu di awal itu bahwa tidak aman menggunakan Zoom dan sebagainya, isu-isu yang digulirkan itu. Walaupun ternyata Zoom tetap berjalan hingga ada Zoom gratis dan Zoom berbayar gitu ya. Yang gratis tentu saja cuma 1 jam kurang lebih. Nah, dalam pembelajaran PJJ itu kita mengalami beberapa hal yang menjadikan kita perlu mengevaluasinya. Oke, saya ingat ketika awal-awal kita menggunakan media WhatsApp sebagai media pembelajaran. Kenapa kok WhatsApp? Karena paling tidak semua orang memiliki WhatsApp gitu. Tetapi ketika di daerah-daerah tertentu yang mana siswa-siswa itu, terutama ini saya mengajar di kelas Madrasah Ibtidaiyah. Jadi Madrasah Ibtidaiyah atau MI itu setara SD lah. Anak-anaknya tentu saja belum banyak yang mempunyai HP atau handphone gitu. Gadget tidak punya, smartphone tidak ada gitu. Adapun beberapa gitu. Nah, dalam kurun waktu pandemi itu ternyata mengubah mindset orang yang tadinya anak usia itu tidak memiliki HP menjadi memiliki HP. Nah, orang-orang perkotaan kemungkinan bisa mendapatkan itu dengan mudah karena memang taraf ekonominya itu sudah mulai baik. Tetapi ada beberapa di daerah-daerah tertentu, pinggiran maupun di daerah pedesaan, contohnya di tempat saya saja. Di MI saya sendiri itu MI yang dekat hutan. Jadi kalau kamu bisa lihat itu, MI saya itu MI yang jauh dari perkotaan, tapi hampir-hampir dekat hutan. Dan masyarakat setempat tentu saja kebanyakan mereka petani, ada buruh, ada pedagang juga. Kebanyakan mereka buruh tani, dan untuk membeli handphone pun mereka harus ngutang atau mungkin memecahkan tabungan mereka untuk bisa membeli handphone. Dan ternyata dari semua siswa tidak semuanya yang bisa membeli handphone. Itu kendala yang pertama. Ketika kita menggunakan media WhatsApp untuk pembelajaran itu, ada yang ada handphone, ada yang belum ada handphone. Ada yang punya handphone tetapi milik bapak ibunya, dan itu dipakai tiap hari. Dengan tentu saja dengan alasan tidak ingin membelikan anak, terutama anak kelas 1, 2, 3 itu kan anak-anak yang masih usia bawah atau kelas bawah. Mereka tentu saja tidak dibekali handphone, karena dibekali handphone pun kalau tanpa pengawasan orang tua susah juga. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan itu. Contoh anak saya saja si Farhad itu sekarang kelas 5. Dulu itu kelas 4 awal PJJ itu dia tidak saya kasih handphone. Pertimbangan saya bukan saya nggak ingin belikan, enggak gitu, pengen sih belikan, atau saya tidak mampu, tidak, tetapi saya mengingat bahwa anak itu kalau bisa jangan pakai handphone gitu loh, usia-usia MI atau SD itu. Hingga yang terjadi adalah ketika pembelajaran jarak jauh mereka harus menggunakan smartphone milik orang tuanya, dan keadaan itu terjadi di MI saya juga. Entah itu karena pertimbangan seperti saya tadi, bahwa orang tua tidak mau belikan handphone, atau mungkin karena daya belinya kurang, hanya bisa beli untuk orang tuanya saja. Dan di situ ketika jam-jam kerja tentu saja dipakai untuk bekerja di bawah, anak tidak dibekali oleh handphone. Nah, dari keadaan itu akhirnya saya berpikir bahwa gimana anak-anak itu bisa
mendapatkan materi dengan baik lewat PJJ itu tanpa mengurangi esensi dari tanpa mengganggu aktivitas orang tuanya. Contoh ya, ketika mereka tidak dibekali handphone atau tidak punya handphone, maka materi yang disampaikan pada jam-jam siang itu sama dengan jam-jam orang tua mereka bekerja. Nah, terus gimana anak bisa mendapatkan materi ketika handphone atau smartphone itu dibawa oleh orang tuanya? Nah, ini kita berpikir ini gimana caranya ya. Nah, ternyata ketika kita mulai itu, kita menyiapkan materi, kita menyiapkan hal-hal yang mau disampaikan, biasanya pakai Zoom, pakai Google Meet, tetapi harus ada gadget kan, harus ada smartphone. Akhirnya kita akali pemberian materi tidak hanya melulu pada Zoom maupun Google Meet, tetapi pada media WhatsApp kita gunakan media-media yang bisa diakses pada jam-jam tertentu. Contoh, kita menggunakan media dulu. Media yang kita gunakan pada saat itu adalah menggunakan media WhatsApp, kemudian kita share video maupun link video lewat YouTube atau modul atau juga PDF atau slideshow presentation. Nah, dari media-media itu kita share lewat WhatsApp pada jam-jam orang tua belum berangkat gitu. Artinya begini, ketika jam-jam 6:30 atau jam 6 kita share, orang tua sudah menerima itu. Di grup itu sudah menerima materinya. Kemudian ketika sudah menerima materi, orang tua akan menginformasikan kepada anak, dan anak sudah siap-siap. Oh, saya mengerjakan ini. Saya bisa melihat video kiriman dari Bapak Ibu guru pada saat itu. Kemudian anak bisa mengeceknya, kemudian bisa memperhatikan, bisa nanti tinggal nyatet aja, oh tugasnya halaman sekian-sekian gitu. Nah, ketika orang tua sudah bekerja, mereka bisa di rumah sambil mereview dan juga bisa mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, menurut saya itu efektif ketika terjadi untuk mensiasati bahwa anak-anak tidak memiliki handphone. Kecuali anak-anak sudah memiliki handphone kelas 5, 6 itu kan sudah, walaupun mereka tidak belikan mungkin punya tabungan kan, bisa beli sendiri dan sebagainya. Nah, itu gampang sekali, itu mudah sekali, bisa kapanpun mereka memakai handphone, bisa mengerjakan. Tetapi lagi-lagi masalah tentu saja ada. Yang pertama, yang di tahun-tahun awal ketika pandemi itu, yang masalah yang kita hadapi adalah, yang pertama adalah kuota. Karena selama ini orang beli kuota itu secukupnya saja, sebulan itu 2-3 GB atau 5 GB cukup. Karena memang mereka tidak banyak mengakses video, mengakses data, tetapi mengakses cuma chatting, cuma apa gitu ya, cuma cari berita. Tetapi sekarang ini enggak. Ketika ada WhatsApp kiriman video, tentu saja besar videonya. Mereka akan sering beli kuota dan itu dikeluhkan, itu masalah. Nah, kemudian masalah itu akhirnya ada solusi dengan ada kebijakan bahwa bantuan pemerintah terhadap kuota internet itu. Masalah yang kedua adalah terkait sama guru ya. Gurunya harus kreatif pada saat itu. Kenapa harus kreatif? Guru tidak bisa memberikan tugas saja kepada anak. Jadi kerjakan halaman sekian sampai sekian, terus kemudian difoto, dikumpulkan, nggak bisa seperti itu. Apalagi kelas 1 sampai kelas 3, kelas 1, 2 nggak bisa, bos. Itu susah sekali. Anak akan kebingungan, orang tua yang mendampingi kebingungan. Ya kalau ada orang tuanya di situ mendampingi. Tetapi ketika orang tuanya bekerja, matilah orang tuanya. Susah itu. Oleh karena itu, pendampingan dari orang tua diperlukan, tetapi materi penjelasan harus ada. Maka dari itu kita tekankan pada MI saya itu, ketika itu sama teman-teman saya itu, ya sudah kita buat materi video aja. Ada yang mengatakan, gimana kalau kita ambil dari YouTube? Lah, kalau YouTube itu memang ada sih. Maksudnya buatan orang lain ada, cuma tidak nyasar kepada materi yang disampaikan. Karena tidak mengetahui kondisi muridnya pada saat itu. Oleh karena itu, saya tekankan pada teman-teman, kita buat video ini sendiri aja gitu. Nggak usah terlalu resmi dengan kita membuat yang perfect seperti video klip gitu ya, nggak usah gitu. Yang penting ada kamera HP, kemudian ada tripod, ada lightingnya cukup, kita buat materi saja sudah. Kita buat materi, kita sampaikan materinya, seakan-akan kalian menerangkan kepada anak-anak. Tetapi tentu saja ada masalah, kendala. Yang pertama adalah mereka itu demam kamera. Jadi saya lucu juga ini, ketika ada teman yang di kelas itu pintar sekali mengajar, menguasai kelas, ketika hadapan dengan kamera itu langsung dia itu grogi gitu, atau bahkan dia tidak bisa berimprov, atau mungkin dia merasa bahwa
kok nggak nyaman ya gitu di depan kamera. Nah itu hal-hal yang dihadapi oleh guru gitu. Nah pada saat itu ada hal lain yang tentu saja ketika membuat video tidak ada editingnya ya kan. Editing itu menjadi persoalan yang kedua, bahwa tidak semua guru bisa mengedit gitu. Apalagi dulu-dulu awal-awal ketika mengedit harusnya pakai Adobe Premiere, terus apa itu CapFit atau apalah gitu. Akhirnya kita menggunakan aplikasi HP, ternyata ada namanya KineMaster ya. KineMaster itu kita pakai itu aja. Nah, terus kemudian ada beberapa guru yang belum bisa menggunakan, kita kasih pelatihan 1-2 jam mereka udah bisa, terus mengimprove sendiri. Alhamdulillah lancar begitu. Walaupun itu kan dasar-dasarnya bagaimana memotong, kemudian nyambung, hambai, kemudian save, ekspor gitu aja. Dan bisa ternyata. Kendala-kendala itu bisa kita selesaikan. Beberapa hal yang menarik dari proses awal-awal pandemi itu, ketika kita share, tentu saja keluhan-keluhan dari orang tua adalah bahwa mereka keberatan terhadap kuota internet. Pada saat itu belum ada bantuan internet dari pemerintah. Mereka merasa bahwa ini menghabiskan banyak kuota gitu. Apalagi mahal pada saat itu. Mereka harus belanja sebulan 50 sampai 100 ribu untuk kuota itu. Nah, itu yang menjadi protes dari mereka. Nah, kemudian selang beberapa saat ada proses bantuan dari pemerintah tentang kuota itu. Nah, awal-awal itu sangat-sangat berat sekali menurut saya. Tentu saja yang dihadapi guru ada juga kendalanya, yaitu tentang media pembelajaran. Ketika anak-anak dikasih media pembelajaran berupa PDF, modul gitu aja, mereka suruh baca. Ya kalau kelas atas, kelas SMA, kelas SMP, MTS Aliyah oke. Tapi kalau kelas MI atau SC, saya pikir sangat-sangat susah sekali. Mereka harus bisa beradaptasi. Mereka harus membaca sendiri. Jangankan membaca itu, membaca buku yang ada atau mereka itu malas gitu loh. Oleh karena itu kita mulai memfokuskan kepada audiovisual. Ketika mereka dijelaskan dengan video, kemudian ada visualnya, apalagi ada animasinya, mereka tentu saja senang. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa itu hal-hal yang sangat berat yang dihadapi oleh guru pada saat itu. Karena belum beradaptasi tentu saja, mulai awal-awal. Nah, ketika itu tentu saja ketika membuat video tiap hari harus mengajar tematik, taruhlah tematik seminggu, mungkin karena masa pandemi ini ada sekitar 5 jam pelajaran setiap, bukan 5 jam ya, 5 kali pertemuan lah, paling enggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya, atau Jumat tambah Jumat, Sabtu nggak ada tematiknya. Terus untuk agamanya, belum agamanya gitu kan. Agama kalau di MI kan banyak bahasa Arab, fikih, Quran hadis, SKI gitu kan, banyak sekali. Belum ditambah mulok seperti bahasa Inggris, PLH dan bahasa Jawa gitu. Ternyata banyak sekali. Nah, tema itu tentunya menyita banyak waktu. Ketika setiap hari harus membuat video, tentu saja akan kewalahan. Guru akan kewalahan dan kecapean karena mengajar langsung itu sangat menyenangkan daripada harus membuat video, bayangkan saja. Jadi ketika saya tanya kepada guru-guru, teman-teman guru itu enak mana gitu, ya enak ngajar lah Pak gitu, ngajar enak, kita ngajar langsung ketemu murid-muridnya gitu. Terus gimana dengan Zoom yang nggak efektif, walaupun ketemu tentu saja nggak efektif, cara penyampaian komunikasinya tentu saja tidak seenak ketika bertemu langsung gitu. Nah, kendala-kendala itu yang dihadapi. Nah, oleh karena itu saya kemarin itu juga ngomong-ngomong sama teman-teman awal-awal pandemi kan, gimana kalau kita itu membuat media yang mana anak itu paham daripada anak membaca. Gini loh enaknya, anak itu enak diceritani ya kan, dengarkan gitu, daripada mereka harus membaca gitu. Walaupun ada yang suka membaca daripada yang mendengarkan. Atau gimana kalau kita kolaborasi, kita selain video maksudnya bisa mendengarkan juga bisa membaca. Maka kita siasati kemarin, ketika kamu lelah wahai guru-guru gitu ya, wahai guru-guru, teman-temanku, ketika kamu lelah gitu, saya yakin kamu pasti lelah juga. Ketika kamu lelah maka kamu bisa kok gitu tetap mengajar anak, terus kemudian anak juga paham gitu. Maka pakailah voice note gitu, voice note yang ada di handphone atau yang ada di aplikasi ya, di WhatsApp maupun aplikasi di telepon HP. Nah, ketika itu ya sudah, kamu rekam saja seperti zaman dahulu ketika ada
apa itu namanya, UT ya, Universitas Terbuka dulu itu kan pakai kaset-kaset modul-modul, ada modulnya, cuma ada kasetnya kan, disesuaikan disesuaikan dengan apa, aduh ada bakul tahu bulat juga gitu. Oke lah, iklan-iklan itu ya. Nah, ketika membuat voice note, merekam kemudian sambil melihat buku. Anak-anak, taruhlah ya pertama kali, anak-anak sekarang kita buka buku halaman 10. Anak-anak bisa melihat ya, bahwa halaman 10 itu ada gambar apa anak-anak? Iya betul, ada gambar seorang yang sedang di sawah gitu. Mereka sedang bertani, kemudian ada yang menggembala kambing dan sebagainya. Kamu jelaskan itu, ternyata bisa. Anak mendengarkan itu sambil membuka buku, seperti seakan-akan mereka itu dikasih materi gitu loh, secara langsung, padahal cuma mendengarkan aja, dan itu efektif loh. Daripada anak dikasih gambar, kemudian dikasih modul, suruh baca sendiri, ya oke sih bagi anak yang visual. Tapi kalau anak-anak yang auditory, mereka pengen mendengarkan suara, tentu saja susah masuk. Gimana kalau kita gabungkan? Ternyata seperti itu. Dan itu lebih ringan daripada harus mengedit video. Bayangkan saja, mengedit video, memotong, ngasih animasi, harus menarik, kemudian mengekspor, kemudian ya Allah, saya kadang berpikir gimana kalau PJJ ini berlangsung lama gitu. Pada awal pandemi ternyata saya pikir hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata hampir 2 tahun, bayangkan saja. Astaga. Uh, dan ternyata pada saat itu kita bisa sih bertahan, dan anak-anak bisa. Walaupun ketika ada tugas kita koreksi, tugasnya itu nilainya 90, 100. Saya nggak berpikir, ini kenapa nilainya bagus-bagus gitu loh. Apakah yang ngerjakan itu orang tua mereka gitu. Ternyata betul ketika penerimaan rapot, ya ini nilaiku Pak gitu katanya orang tuanya. Ya Allah. Ya nggak apa-apa lah, itu memang kondisi seperti ini, saya juga harus mulai menyadari. Tetapi dalam pembelajaran saya tekankan bahwa anak-anak coba mandiri, bisa minta bantuan orang tua, tetapi mandiri itu yang harus ada gitu. Nah, awal-awal pandemi seperti itu yang saya rasakan. Apalagi ketika mereka kebanyakan di rumah kan, orang-orang WFH, orang anak-anak di rumah. Ternyata ada beberapa hal yang bisa mereka rasakan ketika mereka di rumah itu. Ternyata ketika mereka itu contoh anak saya aja gitu ya, mereka itu awal-awal sering sakit. Ternyata ketika di rumah, di dalam rumah, kebiasaan di dalam rumah, mereka jarang sakit loh gitu. Bahkan saya sendiri jarang sakit gitu, alhamdulillah gitu. Tetapi pasca itu ya, awal-awal hampir 1 tahun kemudian agak melonggar, Idul Fitri dan sebagainya, itu mereka waduh kemana-mana gitu ya, udah dibebaskan, nggak ada lockdown dan sebagainya. Akhirnya kenapa? Virus meledak lagi. Apalagi sekarang ini hampir 2 tahun ini ada varian Delta kan. Waduh, ini parah banget ini. Banyak yang meninggal pada saat ini. Dan tentu saja kebijakan pemerintah tentang WFH dan belajar di rumah itu masih bisa diterima karena kondisi kesehatan masyarakat itu yang paling utama. Nah, di tahun kedua ini ketika pembelajaran di rumah dan anak-anak PJJ ya, pelajaran jarak jauh, dan kita WFH, guru-guru WFH, kita mulai beradaptasi dan mulai berimprovisasi terhadap proses pembelajaran ini. Saya yakin banyak guru-guru yang mulai ikut pelatihan-pelatihan gitu, guru-guru yang mulai mengadopsi proses pembelajaran jarak yang baik dan bagus yang mengena itu seperti apa gitu. Nah, dari sinilah ternyata lahirlah guru-guru yang bermental baja. Mereka sudah mulai, walaupun mereka itu kangen pembelajaran offline, tetapi mereka sudah mulai beradaptasi terhadap pembelajaran jarak jauh itu. Dan yang paling utama adalah krisis pada tahun kedua ini. Saya yakin bahwa pada tahun kedua ini banyak sekali orang-orang, terutama wali murid yang mengalami keadaan krisis. Banyak orang tua mereka yang di PHK. Kita sangat sesali itu. Banyak orang-orang yang punya usaha, terutama UMKM, yang kena imbasnya, apalagi PPKM sudah kena imbasnya. Mereka berdagang, mereka jualan, tetapi ketika dibatasi jamnya dan sebagainya, mereka tidak dapat berjualan lagi, mereka tidak dapat penghasilan. Itu yang paling mengena kepada kita semuanya proses ini. So kita ini sebenarnya ingin langsung pembelajaran offline gitu, tapi ternyata belum bisa, apalagi krisis seperti ini. Nah,
beberapa hal yang saya temui dalam pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak sudah mulai terbiasa juga apa itu namanya di rumah yang harusnya berangkat pagi. Nggak tahu ini apakah mereka itu ketika nanti masuk itu mereka semangat atau malah males, saya juga nggak tahu. Nah, harapannya ketika ini kedepannya gitu ya, kedepannya ini berarti kan kita nunggu apa, nunggu masyarakat sehat kan, herd immunity kan. Masyarakat divaksin semuanya, anak-anak juga umur 12 ke atas sudah divaksin, maka paling tidak ketika kasusnya menurun, jumlah kematian menurun, ketersediaan rumah sakit itu dan banyak itu sudah mulai longgar gitu, mungkin bisa jadi PPKM dicabut dan anak-anak bisa mulai proses belajar mengajar secara tatap muka atau offline atau tatap muka terbatas lah kita menyebutnya. Kita sebenarnya sudah mengadakan simulasi tatap muka terbatas ini, dari mulai pembelajarannya harus 50% anak yang datang, kemudian dengan prokes, tetapi tentu saja kita harus menunggu kan dari pemerintah ini. Oke, kita tunggu saja gimana hasilnya. Cuma saya ingin bahwa kedepannya guru-guru yang dan siswa juga ketika sudah mulai belajar tatap muka, mereka harus mengejar ketinggalan mereka, karena saya yakin banyak dari anak-anak kita itu yang tertinggal dalam pembelajarannya, dan guru harus ngebut itu, harus cari kurikulum baru untuk apa itu booster gitu ya. Seperti itu. Kita berharap seperti itu. Untuk pembelajaran jarak jauh tetap kita laksanakan saat ini. Kita pakai media WhatsApp, itu yang paling mudah. Kenapa saya mengatakan WhatsApp itu paling mudah ya? Beberapa survei mengatakan bahwa WhatsApp itu mudah daripada yang lain, karena WhatsApp itu sudah memiliki apa itu namanya media link tersambung, video bisa, voice bisa, gambar bisa gitu, semuanya hampir-hampir bisa. Office pun juga masuk gitu. Sebenarnya ada tawaran dari Kemenak itu juga e-learning gitu, tetapi saya kok ragu juga. Kenapa ragu? E-learning itu ribet banget. Google oke lah, mungkin yang bisa masuk adalah Google Classroom gitu ya, bisa masuk sih Google Classroom. E-learning juga bisa masuk, cuma e-learning itu banyak menunya gitu. Saya khawatir anak-anak ketika mereka pakai HP susah sekali ini mau mencet yang mana dan sebagainya, harus melatih mereka gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kedepannya mereka juga harus banyak belajar tentang e-learning gitu. Kemarin sempat ngomong-ngomong sama teman-teman, gurunya aja juga bingung operasikan e-learning itu, apalagi muridnya. Jadi kayak aplikasi gitu ya, aplikasi di situ ada menunya, gimana tugasnya di mana, hampir sama kayak Google Classroom. Google Classroom itu kita gunakan di kelas atasnya, kelas 5, 6 itu kita gunakan Google Classroom di tempat saya itu. Oke, nggak masalah itu, mereka sudah bisa. Tapi ketika saya sendiri, menurut saya gitu, Google Classroom memang memberikan tugas-tugas, materi sudah ada, hampir sama sih, medianya sama. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh bagusan e-learning baru kan Google Classroom daripada WhatsApp, loh, mereka paham nggak sih? Itu sama gitu, cuma menunya aja dipisah-pisahkan aja gitu, sama saja. Cuma kalau e-learning ada keunggulannya, yaitu ada rapotnya dan nilainya dan sebagainya. Google Classroom juga begitu. Nah, sedangkan WhatsApp gimana? Nggak ada Pak. WhatsApp pakai Bitly bisa gitu, jadi pakai form itu untuk pengerjaan tugas udah masuk sih, tinggal walaupun nanti di link lagi kita buat rapot lagi gitu. Oke, itu saja dari saya, sekedar share tentang masa pandemi ini ya, daripada buat konten apa begitu ya gitu, konten apa, mungkin ada usul konten-konten apa yang perlu dibahas masalah pendidikan, kita akan bahas. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Curhat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.